Dalam sejarah Islam, Ashabul Kahfi merupakan sekelompok pemuda beriman yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Peristiwa ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Sekelompok pemuda tersebut hidup pada masa Raja Persia bernama Dqianus. Ia merupakan raja yang zalim dan seorang penyembah berhala. Lantas, siapa saja nama-nama Ashabul Kahfi dan kisah awal mereka dapat tertidur dalam gua selama 309 tahun? Simak kisah lengkapnya melalui ulasan berikut ini. Sebuah negeri bernama Afasus dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim bernama Dqianus. Ia memaksa seluruh rakyatnya untuk mengikuti perintahnya menyembah berhala. Rakyat tidak ada yang bisa menolak, sebab jika ada yang menentangnya, Raja Dqianus akan membunuh mereka. Suatu hari, raja mendengar bahwa terdapat 7 pemuda beriman yang menolak untuk menyembah berhala. Nama 7 pemuda tersebut adalah Maxalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yathbunus, dan Tamlika. Raja pun sangat marah ketika mendengar hal tersebut. Ia langsung memerintahkan 7 pemuda tersebut untuk mengikuti kepercayaannya. Namun, Ashabul Kahfi menolak perintah raja. Ketika ditanya alasannya, para pemuda tersebut mengaku hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tersebut memiliki pendirian yang teguh, hingga akhirnya mereka memutuskan melarikan diri untuk menjauhi Raja Dqianus dan seluruh kaumnya. Pada akhirnya, mereka menemui gua yang terletak di Gunung Tikayus, yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di dalam gua, 7 pemuda tersebut bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bebas dan leluasa. Mereka selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejaran para tentara Raja Dqianus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuda tersebut ditutup pendengaran dan penglihatannya, sehingga mereka tertidur untuk waktu yang lama, diperkirakan selama 300 tahun. Kisah ini tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Berjalannya waktu, negeri Afasus juga mengalami pergantian raja, dan kini dipimpin oleh raja yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Raja Abdurrahman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membangunkan para penghuni gua ketika kota telah aman. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan ini untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada seorang pun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Kisah mereka akhirnya didengar oleh Raja Abdurrahman. Saat bertemu, sang raja langsung memeluk para pemuda, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menangis terharu karena tidak kuasa menyaksikan keagungannya yang telah dilihatnya. Begitupun dengan para pemuda tersebut, mereka tidak henti-hentinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda Ashabul Kahfi khawatir orang-orang akan terlalu mengagung-agungkan mereka sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya para pemuda itu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut nyawa mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa itu dan mencabut ruh mereka. Para pemuda itu pun akhirnya wafat. Untuk mengenang dan menghormati para pemuda tersebut, sang raja memerintahkan agar membangun sebuah tempat ibadah di depan gua itu.